Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebenarnya teman-teman gimana suaranya aman? Boleh di terus di kolom komentar. Suaraku kedengeran nggak? Atau nggak ada? Sebelum lanjut nih. Oke, aman, aman ya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat Islam ya. Sehingga pada subuh hari ini kita bisa bertemu di agenda Haik Indonesia, yaitu Ramadan jadi baik, Ramadan jadi baik. Kemudian tidak lupa salawat serta salam kita tunjukkan, kita curahkan, kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk dalamnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kayaknya udah agak lama ya enggak share di agenda Hack Indonesia. Oke, pada hari ini saya akan menemani teman-teman di agenda Hack Indonesia yaitu Ramadan Jadi Baik. Ini session pertama teman-teman dari beberapa pertemuan ya di Ramadan Jadi Baik selama bulan Ramadan di Hack Indonesia. Kalau di luar Ramadan itu ada sharing session, kalau di bulan Ramadan kita ada Ramadan Jadi Baik. Oke. Buat teman-teman mungkin ada yang udah lama ya, udah lama ikut di Hack Indonesia, udah tahu Ramadan Jadi Baik itu apa, yaitu agenda sharing di bulan Ramadan di Hack Indonesia. Kebetulan tahun kemarin udah diadain juga season pertamanya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngikutin ya. Ataupun teman-teman yang baru ikut di season kedua ini nggak apa-apa. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran, bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sharing-sharing kita pada subuh-subuh selanjutnya gitu ya. Dan khususnya untuk malam hari, khususnya untuk subuh hari ini kita bakal ngebahas apa tadi ya? Kok lupa aku ya? Eh, apa tadi? Riset. Nah, oke, riset diri menjadi lebih baik. Oke, mungkin teman-teman ini nggak asing ya dengan tema ya yang eh, kayak gini ya. Oke, pada hari ini, pada subuh kali ini, kita sebenarnya akan ditemani oleh Kak Isan ya. Cuman masih menunggu konfirmasi karena materinya masih dalam proses ya. Masih dalam proses konfirmasi apakah bisa atau nggak bisa. Tapi sebelum ke pemateri, mungkin saya coba sapa teman-teman dulu. Gimana kabarnya teman-teman? Boleh? Gimana Ramadannya kali ini? Boleh tulis di kolom komentar terlebih dahulu. Gimana nih? Udah berjalan, kita udah masuki Ramadan hari ke-8 ya? Iya, hari ke-8. Gimana teman-teman? Ramadannya gimana? Keadaan teman-teman gimana? Boleh tulis di kolom komentar. Lancar ya? Oke, kalau cewek biasanya eh, ada yang nggak lancar karena ada yang berhalangan gitu ya. Nggak mungkin full gitu ya. Oke, alhamdulillah lancar. Yang lain gimana? Oke, udah nemuin Ramadan Core belum? Jadi teman-teman ada yang udah ketemu Ramadan Core belum? Kalau udah ketemu boleh boleh langsung dibuat status ya Ramadan Core. Oke, alhamdulillah lancar ya. Ah, semoga teman-teman kita semua di sini bisa mendapatkan kelancaran di bulan Ramadan kali ini, bisa beribadah semaksimal mungkin ya, bisa memanfaatkan Ramadan kali ini untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seperti tema kita pada subuh hari ini, kok malam terus ya. Seperti tema kita pada subuh subuh kali ini yaitu meriset diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin sebelum Ramadan gitu, kalau untuk menjadi baik itu agak sulit gitu ya. Mungkin ketika Ramadan itu bakal lebih mudah karena suasananya juga ya, suasana yang di bulan Ramadan itu sangat mendukung gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk biar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, semuanya lancar. Teman-teman di sini boleh tulis di kolom komentar. Asal teman-teman dari mana sih? Kayaknya ada beberapa nama yang baru kayaknya. Coba-coba.
Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Haram yang belum tahu ya. Asal Solo no, Naci Novitasari belum, agak belum tahu ya. Asal Solo, oke Solo ya. Bukan squad ya, Solo ya. Jawa Tengah, N ND Flores, Kalimantan tuh kan, banyak yang baru tuh. Oke, yang lain di mana? Hmm, boleh terus dulu kilometer teman-teman. Teman-teman dari mana aja? Asalnya dari mana? Berarti rata-rata kita sini bukan orang dari tempat yang berbeda-beda ya. Oke. Ada yang ini enggak sih? Apa? Waktunya tuh Wita. Gimana ya Wita? Asal tempatnya itu jenis waktunya Wita bukan WIB gitu. Waktu Indonesia bagian tengah ya, Wita. Kalau aku kan Palembang tuh WIB gitu. Kalau teman-teman ada yang Wita nggak? Atau WIB semua? Solo, Kalimantan. Oh ya, Kalimantan tuh. Kalimantan Wita ya, Mbak Meli ya. Oke. Mungkin saya akan ngobrol sebentar. Assalamualaikum Mbak Meli. Boleh ngobrol sebentar? Oke, gimana Mbak Meli? Bisa ngobrol nggak? Gimana? Cuma Kalimantan ya yang Wita ya. Nah, aku kurang tahu kota-kota mana yang Wita, yang WIB itu. Cuma aku tahu ada Wita, ada WIB, ada apa lagi ya? Oke, gimana Mbak Meli? Bisa ngobrol? Bisa on mic gitu? Atau nggak bisa? Oke, langsung keluar ya. Oke, kayaknya ada gangguan sinyal juga ya Mbak Meli. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada dari Solo, dari Ende Flores ya. Dari Aceh deh. Mbak Rosa deh. Assalamualaikum Mbak Rosa, dengan orangnya. Oke, Mbak Rosa. Bisa ngobrol sebentar Mbak Rosa? Waalaikumsalam, Kak. Oke. Mbak Rosa dari Aceh ya? Iya, Kak. Oke, boleh perkenalan dulu Mbak Rosa, namanya, nama lengkapnya siapa gitu? Perkenalkan nama saya Rosa Puspitasari, berasal dari Aceh, lebih tepatnya di Aceh Tamiang. Ya, ceritanya. Oke. Mbak Rosa baru pertama kali ikut atau udah pernah ikut sebelumnya di agenda-agenda high? Udah beberapa kali, Kak. Oke, sebelumnya Mbak Rosa di Ramadan tahun lalu nggak ikut nggak yang Ramadan Ramadan jadi baik season satunya? Sempat juga, cuman nggak semuanya ikut gitu. Oke, berarti udah tahu gitu ya, udah tahu tentang Ramadan jadi baik itu agenda high gitu ya. Iya, Kak. Oke, dari Aceh. Ini kalau Aceh WIB ya Mas? Sorry, ya, Kak. Iya. Oh masih WIB ya, oke. Berarti waktunya nggak berbeda ya. Eh, Mbak Rosa ikut eh, agenda-agenda high yang mana tuh? Yang sebelum-sebelumnya tuh yang mana? Sharing atau dibacain atau yang mana? Kalau boleh tahu. Lebih seringnya yang sharing. Oh, sharing session ya. Oke. Pada subuh kali ini, kira-kira apa nih yang alasan Mbak Rosa ikut di agenda di sharing kita pada subuh ini? Nggak karena pematerinya, karena disebutinya ya Kak Isan, ataupun karena judulnya gitu atau topiknya? Karena topiknya sih, Kak. Karena kalau pematerinya sebenarnya nggak tahu hari ini siapa. Oke ya, nggak terlalu di spill ya karena nggak ada posternya juga ya. Tapi sebenarnya udah ada tuh di eh, story ya. Tapi berarti karena lebih ke ini ya, lebih ke topik atau pembahasannya ya. Iya, Kak. Oke, kenapa tuh? Pengen jadi lebih baik atau ngerasa apa tuh? Iya, Kak. Karena juga kan akhir-akhir ini ngerasa kayak diri ini eh, hidupnya gitu-gitu aja, kayak kurang eh, dirinya tuh kurang mengagrap diri kan, jadi berharap bisa lebih baik gitu. Oke. Oke, kalau hidupnya gini-gini aja, coba saran aku mbaknya tuh eh, beli mobil Brio. Bakal bakal banyak pikiran tuh. Hidupnya nggak gitu-gitu aja pasti. Oke, Oke. Semoga di sharing-sharing kita setiap subuh ini bisa menjadikan kita tuh
lebih berwarna ya, ataupun lebih mendapatkan insight-insight yang bermanfaat yang untuk Ramadan kita kali ini. Oke, terima kasih Mbak Rosa atas mau ngobrol sama saya. Iya, Kak. Oke, dari Aceh tadi ya. Oke teman-teman, kayaknya kita langsung ke pemateri karena sebetulnya share kita pada subuh kali ini tuh sebenarnya sama Kak Isan. Kebetulan Kak Isannya belum bisa bergabung gitu ya. Jadi kita alihkan sama Kak Bijar karena pembahasannya masih berhubungan juga ya. Oke, untuk hari ini, untuk subuh hari ini kita bakal temenin Kak Bijar. Sebenarnya udah join ya. Aku sapa dulu. Assalamualaikum Kak Bijar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau di aku agak putus-putus ya. Teman-teman yang gimana? Kak Bijarnya gimana? Cek cek 1 2 3 4 5 6. Oke. Kalau suara aman, sih aman. Maksud aku gerakan di Zoom-nya tuh agak ini patah-patah gitu. Atau sinyal aku ya? Gak Teman-teman tahu lain ya. gimana? Coba-coba. Teman-teman yang lain gimana? Ngelihat Kak Bizar suara sama ya Kak ngelek. Berarti bukan aku ya. Bukan aku berarti. Ah, ya Oke. nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas. Oke. Itu yang penting suaranya jelas ya teman-teman. Mungkin teman-teman lain ada yang ngelek juga. Oke. Oke, pada subuh hari ini kita bakal teman Kak Bizar. Gimana Kak Bizar? Udah siap untuk Insya Allah. sharing? Oke, siap. Sebagai pemain pengganti, insya Allah siap. Oke. Oke, mungkin aku buka dulu ya Kak Bizar. Nah, boleh boleh. Oke. Baik teman-teman, karena materi kita udah siap untuk sharing kita subuh kali ini, mari kita sama-sama luruskan niat kita. Buat teman-teman yang kiranya pengen mempersiapkan diri, pengen nyiapin catatannya, buku dan alat tulisnya boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Dicatat, jangan ada yang makan minum ya dulu ya, karena kita nggak lagi puasa. Oke. Untuk memulai sharing kita pada subuh kali ini, kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kak Abizar, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji dan syukur tentu harus senantiasa kita panjatkan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini alhamdulillah atas izin daripada Allah, atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada pagi hari ini kembali dipertemukan dalam kesempatan-kesempatan kebaikan insya Allah, yang insya Allah juga akan membawa kebaikan juga buat diri kita, dan mudah-mudahan hal ini menjadi titik tolak ya bagi teman-teman semua untuk bisa meriset dirinya agar menjadi lebih baik lagi. Teman-teman semua, salah satu hal yang harus senantiasa kita lakukan, baik di dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, adalah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman, dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, atas segala semua yang Allah berikan kepada diri kita, yang hingga pada hari ini membuat kita masih bisa terus-terus untuk terus memberikan kebaikan, menyebarkan kebaikan, dan insya Allah menyebarkan kebermanfaatan juga. Teman-teman semua, jangan lupa juga untuk senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di sini dalam pembelajaran ini kelak dikumpulkan bersama Rasulullah, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang Rasulullah cintai. Adapun selain daripada itu teman-teman semua, kakak harap sebelum kita mulai, mari sama-sama kita meluruskan niat lillahi ta'ala, belajar sebagai thalabul ilm. Ya, kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan untuk mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam hal yang lain, bukan dalam niat-niat yang salah, yang keliru, tapi kita luruskan niat terlebih dahulu. Luruskan niat belajar lillahi taala untuk kita mencari ilmu, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, untuk kita sebarkan kepada orang-orang yang ada di luar sana.
Sehingga pada pagi hari ini kakak harap teman-teman menyimak dengan kesungguhan, menyimak dengan keseriusan, dan niatkan dalam hati bahwasanya apapun yang saat ini mungkin teman-teman dapatkan hal-hal baik yang teman-teman dapatkan dari sharing pada pagi hari ini, teman-teman niatkan untuk selalu mengamalkan. Baik, teman-teman semua, pada materi pada pagi hari ini yaitu akan membahas tentang Ramadan sebagai momen untuk meriset diri agar menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, yang harus kita sepakati terlebih dahulu dalam hal ini adalah apa sih Kak standar baik itu? Ah, karena kalau kita berbicara tentang lebih baik, kita harus tahu dulu standar baik itu apa, ya kan? Kalau menurut teman-teman standar baik itu apa? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Karena pagi hari ini momen yang di Palembang ini habis hujan, dingin gitu ya. Ini momen untuk bisa tidur dengan nyenyak sebenarnya gitu. Tapi teman-teman bisa untuk meluangkan waktu untuk belajar di sini. Nah, dari itu aku coba untuk mengajak teman-teman berinteraktif lebih aktif supaya teman-teman semua itu tidak terbawa arus tidur gitu ya. Silakan. Apa makna baik menurut teman-teman? Ayo, apa makna baik? Atau apa sih baik itu? Nah, teman-teman silakan tulis di kolom chat. Apa itu baik? Gak baik itu adalah ketika kita begini-begini gitu. Nah, makna baik menurut aku itu adalah begini gitu. Apa? Jadi kita sepakati dulu nih. Kan judulnya riset diri menjadi lebih baik. Tapi lebih baik atau baik itu apa? Nah, ayo apa? Hmm, 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 hmm. Gak ada yang nulis? Apakah semuanya tidur? Coba cek sound dulu. Cek sound. Cek ombak dulu. Apakah semuanya tertidur dengan nyenyak? Kayak didongengin. Coba guys. Aku takut kalian mulai tidur gitu. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kak, baik itu begini menurutku gitu. Sampaikan. Jangan takut salah. Ayo, Zizi. Baik adalah sesuatu yang dilakukan di mana yang tidak mengarah pada keburukan. Iyalah, namanya juga baik. Kontradiktif lah dengan keburukan. Oke, tapi nggak apa-apa. Bagus Mbak Zizi. Kak Zizi keren. Kenapa present? Ya, Mbak Zizi keren. Baik adalah satu hal yang nggak buruk. Buruk adalah satu hal yang nggak baik gitu ya. Ayo, yang lain gimana nih? Tapi keren loh Mbak Zizi berani untuk menyampaikan apa yang dia yakini gitu loh. Teman-teman yang lain mana? Baik itu adalah mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Betul. Good job Mbak Rosa. Ini Rosa penyanyi tuh kan? Bukan ya? Kirain ini Teh Ros, Teh Ocha. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Ayo, apa itu baik? Baik itu ketika kita sudah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik. Baik teman-teman semua, berarti makna baik itu kita sebagai umat Islam tentu rujukannya adalah kepada standar-standar atau didasarkan kepada syariat Islam. Maka baik menurut Islam adalah ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan didasarkan kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau teman-teman berbuat baik gitu ya, cuman berbuat baiknya itu bukan atas dasar iman kepada Allah, maka itu belum bisa dikatakan baik. Nah, karena dalam Islam itu ada dua syarat ketika kita ingin berbuat baik. Pertama, niat yang benar. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang benar. Dua hal ini harus saling berdampingan. Teman-teman memiliki niat baik untuk nolong orang itu bagus.
Cuman caranya juga harus baik dan juga harus benar. Misalkan Mbak Ulfa ingin menolong Mbak Asia Tenggara, Asia Astuti, kira-kira. Oke, ingin menolong Mbak Asia, gitu ya. Niat Mbak Ulfa udah bagus, gitu. Nah, tapi caranya juga harus benar. Misalkan Mbak Asia minta tolong, Mbak, tolong dong minta apa namanya, apa ya istilahnya, tolong minta kuota atau bisa nggak bantu aku buat ikutan Zoom pagi hari ini gitu. Oke, Mbak Ulfa niatnya bagus, cuman Mbak Ulfa mungkin menggunakan cara yang salah. Misalkan nih, contoh, naudzubillah ya, Mbak Ulfa ini hanya contoh aja, jangan diambil hati. Misalkan Mbak Ulfa karena pengen nolong Mbak Asia, jadi Mbak Ulfa tuh mengambil barang atau mengambil uang yang bukan haknya Mbak Ulfa agar Mbak Asia Astuti ini mendapatkan akses ke Zoom gitu. Misalkan buat beliin kota atau apapun itu, cuma dengan cara yang salah, maka itu tidak benar. Gitu. Ataupun caranya benar, tapi niatnya salah, itu juga nggak bisa. Nah, maka baik itu adalah ketika kita berbuat baik, berbuat kebenaran, menjalankan apa yang Allah perintahkan atas dasar keimanan karena Allah itu. Maka ketika teman-teman berbuat baik atau mengerjakan satu hal yang baik, itu harus didasarkan kepada iman. Harus didasarkan kepada iman, bukan didasarkan kepada hal-hal yang lain. Ini hal yang penting sekali teman-teman semua. Nah, kemudian dalam meriset diri itu bukan hanya tentang ibadah loh guys. Ini banyak orang Islam yang dirinya hanya fokus kepada ibadahnya, tapi hubungannya dengan orang lain, misalkan atau terhadap kehidupannya sehari-hari itu tidak diperhatikan. Padahal Islam itu mencakup tiga ranah, yaitu hablum minan nas, hablum minallah, hablum minan nafs. Banyak orang ketika ingin jadi baik itu hanya fokus kepada hablum minallahnya. Sebentar ya teman-teman, kakak akan jelaskan biar teman-teman nggak salah paham. Kalau hanya fokus ke hablum minallah atau hubungan kita dengan Allah itu bagus, itu tidak salah. Kakak tidak menyalahkan itu. Akan tetapi itu akan menjadi kurang tepat ketika teman-teman hanya fokus ke hablum minallah, ya, hanya fokus kepada hablum minallah, tapi nggak fokus kepada hablum minannasnya. Nah, itulah, ya. Jadi harus fokus ke semuanya. Sebentar ya, ini Mas Ihsannya jauh ini. Jadi materinya hari ini kayaknya dua aja deh, biar lebih seru kayak. Bentar, kayaknya Mas Ihsan ada ya? Ah, ada nih Mas Ihsan. Ihsan, kakak izin ya untuk menyampaikan pembukaan, nanti kalau Ihsan mau lanjutin boleh. Oke? Eh, bentar ya. Nah, jadi itu teman-teman. Meriset diri itu bukan hanya tentang kita memperbaiki ibadah. Which is itu nggak salah, itu bagus. Cuman agak kurang tepat ketika kita hanya fokus ke hablum minallah, tapi hubungan sosial kita kepada orang lain, kita menata emosional kita menata tutur kata kita, itu tidak kita perbaiki. Itu tidak kita perhatikan. Sebenarnya kalau konsepnya itu benar, hablum minallah, ya hablum minallah ke atas, maka sebenarnya ke sampingnya ini, vertikalnya ini, ya horizontalnya ini, itu juga harus baik sebenarnya gitu. Nah, tapi terkadang banyak orang-orang yang dia hanya fokus ke hablum minallahnya, tapi emosionalnya nggak dijaga, tutur katanya nggak dijaga, gitu ya. Nah, maka dari itu teman-teman semua, untuk kita harus bisa memahami tentang bagaimana sih meriset diri itu. Jadi bukan hanya tentang ibadah, ibadah itu penting, saya nggak menyalahkan ya, which is itu good, bagus, cuman kurang tepat kalau nggak diimbangi dengan hablum minan nafs dan hablum minan nas. Gitu. Oke, ini pembukaan pengantar saja dari kakak, nanti akan dilanjut oleh Mas Ihsan. Jadi kakak tadi menyampaikan tentang standar baik, Kak Ihsan, yaitu tentang standar baik itu adalah berbuat baik, melakukan yang benar atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang Allah larang didasarkan kepada keimanan. Nah, kemudian setelah itu kakak menyampaikan tentang meriset diri itu bukan hanya tentang hablum minallah tapi juga harus tentang hablum minan nas dan hablum minan nafs gitu. Nah, selanjutnya pukul 6 tepat akan dilanjutkan oleh Kak Isa. Gitu Kak Praka. Terima kasih Kak Bizar atas sharingnya.
Kemudian mungkin gimana Kak Ihsan? Bisa nggak ya Kak Ihsan? Assalamualaikum Kak Ihsan. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa sharing Kak Ihsan? Insya Allah, insya Allah. Insya Allah bisa ya. Kita tadi udah ada sedikit pembahasan dari Kak Abizar gitu ya. Terkait dengan jadi baik itu gimana, kemudian standar baik itu gimana gitu ya. Nah, mungkin boleh dilanjutin oleh Kak Ihsan terkait dengan riset diri menjadi lebih baik ini boleh. Ya, sebentar, insya Allah. Ya. Eh, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman semua, ya alhamdulillah, mohon maaf sebelumnya saya izin telat ya dari jadwalnya teman-teman semua, dan juga Kak Bayu dan juga Mas Praka. Dan alhamdulillah teman-teman semua, kita hari ini masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk senantiasa bisa menjadi lebih baik, ya judulnya ya. Ramadan menjadi lebih baik. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, itu adalah sebuah hal yang harus disyukuri, tapi seringkali kita tidak mensyukurinya. Dan tak lupa sholat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentu ya kita sebagai umatnya. Semoga kita yang berada di pagi hari ini, ya kita berpagi-pagi di hari ini gitu ya teman-teman semua ya, karena bukan apa-apa gitu, hanya bukan karena kita mungkin sini reuni keluarga, bukan kita di sini yang punya hubungan darah nggak ada sama sekali bahkan gitu, tapi karena kekuatan keimanan itulah yang akhirnya mengikat kita semua di sini, mengikat yang Mas Praka dan Mas Bayu dan teman-teman semua mungkin yang di Palembang dan sebagainya, kita daerah-daerah yang lain, terus bisa juga mengikat diri saya sendiri gitu yang sekarang di Sumedang, yang sangat ya kalau dilihat jaraknya jauh, cukup jauh teman-teman semua, dibandingkan tadi apa namanya apa ya akhirnya kita bisa saling mengenal teman-teman semua ya. Alangkah indahnya Masya Allah kita. Coba tanpa iman kita hari ini menjadi apa? Kita tidak akan kenal gitu ya. Kita mungkin tidak akan saling kenal, tidak akan saling sapa gitu. Tapi dengan Masya Allah gitu, dengan kekuatan iman inilah kemudian Allah SWT mengikatkan kita pada sebuah pertemuan yang itu menjadi pertemuan yang memberikan pelajaran bagi kita dan sebagainya. Nah, insya Allah teman-teman semua, hari ini saya akan bukan melanjutkan ya, gitu ya. Tadi yang disampaikan Mas Bayu itu banyak sekali, Masya Allah ya, teman-teman semua, bahwa kita sebagai manusia itu tidak hanya kita terikat dengan Tuhan kita, tetapi ingat di bumi kita juga nggak sendirian. Maka ada istilah hablum minan nas, yaitu hak-hak kita kepada manusia, dan juga hablum minan nafsi, hubungan kita kepada diri kita sendiri. Itu teman-teman semua. Nah, kita hari ini insya Allah teman semua, saya di sini izin ya Mas Raka untuk memberikan menampilkan PPT Oh, boleh boleh. ya. Bentar, bisa nggak ya? Bisa Aku nggak buat di sini? aku buat host dulu. Oke. Jadi host ya. Ya Kak Ihsan jadi Ya, host bisanya. Nggak apa-apa. Oke, boleh Kak Ihsan. oke, bisa ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berbagi layar. Oke, ini PPT-nya. Oke, saya miringin dulu ya HP-nya. Oke, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, kan tadi kita ngebahas tentang
menjadi lebih baik ya teman-teman semua. Kenapa kita harus menjadi lebih baik? Kenapa nggak baik aja? Gitu ya. Tapi kenapa di sini kita harus menjadi lebih baik? Nah, teman-teman, kalau kita di game itu kan suka ada istilah apa teman-teman semua? Kita lihat sini, ya next level, ya kan? Kita punya yang namanya level. Nah, kenapa level ini ada dalam sebuah game? Coba teman-teman semua bayangkan di dalam sebuah game itu tidak ada level. Akan apa? Ya, teman-teman nggak akan ada bedanya dengan jutaan orang yang lain. Gitu kan? Teman-teman nggak akan ada bedanya dengan yang dari dulu main dan sekarang baru, ya kan? Kalau nggak ada level, kita nggak akan tahu kita bisa lebih baik atau tidak. Kalau nggak ada level, kita bisa jadi stagnan. Ya, coba kita bandingkan game yang ada levelnya. Contohnya apa misalnya? Ya di game MOBA ya. Buat teman-teman yang mungkin main ML gitu kan ya, Mobile Legend atau FF dan sebagainya, itu ada yang namanya rank. Betul ya? Rank. Ya, rank ini kan dia akan membedakan ya, kamu rookie ya, masih baru gitu kan ya, atau kamu udah pro player, itu akan dibedakan level ya. Next level gitu. Nah, kemudian coba di game apa lagi? Nah, misalnya contoh misalnya game ML lah ya yang paling sering dimainin gitu ya. ML misalnya ya teman-teman semua. Nah, itu ranknya tuh beda-beda gitu kan ya. Maka teman-teman semua nggak bisa kalau teman-teman masih rookie gitu kan ya, kita masih baru gitu kan ya. Habis itu maka ketika kita main game gitu kan ya, kalau nggak custom ya teman-teman semua, kalau misalnya kita main game nih ya, mencet nih gitu kan ya, maka kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang selevel sama kita. Nggak mungkin kita yang masih rookie, masih baru, masih ya anak baru lah ya gitu ya, anak kemarin sore baru main ML gitu kan ya, tiba-tiba langsung dipertemukan dengan yang pro player, ya kan? Nggak akan teman-teman semua. Nah, maka teman-teman semua coba kita lihat ya, apa perbedaannya orang yang dia masih baru dan dia orang yang kemudian sudah lama jalannya, atau apa bedanya orang yang newbie sama pro player. Nah, kalau kita lihat di game teman-teman semua, kalau kita misalnya masih baru, nah biasanya kalau misalnya di ML nih gitu kan ya, kita lawan siapa? Bisa jadi lawannya komputer gitu kan ya, lawannya bot gitu istilahnya ya. Kita nggak lawan orang asli gitu ya. Jadi karena saking cupunya itu kita lawannya komputer gitu. Atau contohnya misalnya kita main catur teman-teman semua. Ya kan, catur kan ada levelnya dan sebagainya ya. Banyak sekali. Nah, kemudian beda gitu kan ya, tantangannya ketika orang tuh sudah jago. Betul gak? Orang kalau udah jago, itu pasti musuhnya jago juga. Pasti diberikan musuh yang tuh sekelas dia. Gitu kan ya. Baru dia bisa ketika menang melawan yang setara dengan dia, maka dia akan naik next level. Ya. Bayangkan kalau misalnya seorang yang sudah pro, ya kan, kemudian melawan anak-anak baru misalnya gitu ya, maka apa yang dirasakan? Dia nggak akan merasa bahwa diri dia itu next level. Betul ya? Dia nggak ada rasa tantangan di dalam hidupnya. Nah, maka bisa jadi teman-teman semua pada hari ini, ya, level ujian kita teman-teman semua pada hari ini kira-kira teman-teman semua sudah sampai mana? Ya, nah, level keimanan kita kira-kira udah sampai mana teman-teman semua? Nah, kalau tadi kita bahas game teman-teman semua, ya. Kemudian coba saya sandingkan teman-teman semua level ini dengan keimanan kita. Nah, teman-teman semua pernah nggak ngerasa hidup kita hambar? Ya, hidup kita nggak ada gunanya, hidup kita nggak seru, hidup kita bosen, gini-gini aja. Bisa jadi teman-teman semua, pada hakikatnya kita berada di level yang masih rendah. Kita sebenarnya kita nggak pernah tahu teman-teman semua, ya kan? Sekarang tuh kita udah di level apa sih dalam keislaman kita? Kita sekarang sudah level mana? Sejauh mana kita iman kita? Pernah kita sadari nggak teman-teman semua? Yang kita main game, gitu kan ya. Kalau game kan kita tahu ya, kapan kita naik ranknya, gitu kan ya. Kapan kita menjadi orang yang bisa disebut jago sama teman-teman yang lain, gitu kan ya. Tapi coba keimanan kita teman-teman semua. Nah, mirisnya pada hari ini teman-teman semua, kita nggak tahu level keimanan kita hari ini. Sehingga kita mungkin merasa bosan dan sebagainya terhadap ya keimanan kita, karena bisa jadi iman kita ini memang belum ada levelnya teman-teman semua, atau levelnya masih sangat rendah, masih pertama bang, jika boleh jadi teman-teman semua. Nah, itulah teman-teman semua, akhirnya kita di sini coba berpikir pada hari ini, kira-kira benar nggak ya gitu ya, kita sekarang di level mana keimanan kita gitu ya. Oke teman-teman semua, maka di sini materi ini saya terinspirasi ya dari
Mas Fuad. Mas Fuad Nain, Masya Allah materinya bagus sekali. Dan ini saya mencoba untuk menyampaikan di sini, gitu ya teman-teman semua. Nah, coba. Oke, sekarang kita akan masuk ke level yang pertama. Oke, ini apa? Worse than animals. Dia mendapatkan 3x gitu hanya dan juga 3 api-api. Nah, teman-teman semua, worse than animals ini siapa? Ya, ini level keimanan yang paling rendah. Nah, disebutnya apa? Inilah orang-orang kafir. Nah, worse than animals ini berarti apa? Lebih rendah daripada hewan. Nah, ini level pertama orang yang paling rendah. Nah, tadi, ini kan kita sekarang kan masalahnya ya teman-teman semua ya gitu. Kita kan nggak tahu ya rank kita tuh apa hari ini. Kita nggak tahu pangkat kita tuh apa hari ini. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jawabannya itu ketika apa? Ketika kita masih hidup. Maka pangkat-pangkat inilah yang akan muncul ketika nanti di akhirat. Ya, misalnya saya nih ya, Mas Isan gitu kan ya. Kamu sekarang sudah ya waktunya untuk apa namanya? Kembali misalnya ya gitu kan ya. Dan inilah levelmu gitu. Ya kan? Semua teman-teman semua, kita semua gitu kan ya. Kita akan kemudian level kita tuh akan senantiasa ya diperjuangkan ketika hidupnya, namun hasilnya akan ditunjukkan nanti di akhirat kelak. Oke. Siapakah worst animals ini? Nah, worst animals ini adalah kita masuk yang pertama. Nah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Ya. Ini yang pertama teman-teman semua. Walaqad dzara'na dan sungguh telah kami jadikan ya, kami masukkan, kami jeburkan katsiran minal jinni wal insi, kebanyakan jin dan manusia. Lah, kok bisa sih orang yang masuk neraka tuh kok banyak? Gitu kan? Bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Pengasih? Bukankah Allah itu Maha Penyayang? Karena ternyata apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi dia tidak pergunakan hati itu untuk mengingat Allah. Lahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi tidak memakai untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adanul la yasma'una biha. Dan mereka juga punya kuping gitu. Mereka punya telinganya sehat gitu ya. Tapi apa? La yasma'una biha, tidak untuk melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Ulaika kal an'ami balhum adall. Maka Allah menyebutnya gitu kan ya. Orang-orang ini tuh orang-orang yang lebih rendah daripada binatang ternak, teman-teman semua. Jadi apa? Lebih rendah daripada kambing, sapi, babi dan sebagainya. Nah, ini menjadi maka Allah SWT gitu kan, bukan tidak Maha Pengampun, tapi orang-orang inilah yang tidak mau diampuni. Maka disebutlah worse than animals, orang-orang yang lebih rendah daripada hewan, teman-teman semua. Lalu ciri-cirinya apa lagi? Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah, teman-teman semua. Ya, setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir. Bayangin teman-teman semua. Jadi orang-orang ini tuh nyampe neraka itu gemes banget misalnya. Pengen ngegelitikin gitu lah ya istilahnya tuh. Jadi pengen kalau ngeliat orang-orang kafir itu teman-teman semua yang dicemplungin ke dalam neraka itu, mereka tuh api itu semakin panas teman-teman semua. Semakin berkobar. Kemudian penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama ada'a lahum masyaufi. Wa idza adlama al-qawmu. Sebentar ya. Itu dalilnya itu di surat Al-Mulk ya, teman-teman semua. Takadu tamayyazu minal ghaid. Nah, takadu tamayyazu minal ghaid. Jadi hampir-hampir neraka itu pecah. Coba bayangin ya, api pecah tuh kayak gimana? Gitu ya. Tidak terbayang semua. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha. Nah, hanya bertanya tuh para penyenangka, alam yatikum nadhir. Apakah tidak ada yang datang kepadamu seorang peringatan? Ini peringatan ya, bukan ustadz gitu. Jadi
emang nggak ada apa gitu kan ya kalau kata. Jadi kalau kata kata malaikat tuh kayak lu bodoh banget sih gitu loh. Kamu tuh nggak pernah apa gitu ngeliat poster kajian gitu di dunia gitu kan ya. Kamu nggak pernah apa ngeliat apa video Ustadz Hidayat gitu kan ya. Ustadz Adi Hidayat FYP gitu kan ya. Ustadz Abdul Somad nggak pernah apa denger quotes-nya gitu kan ya. Jadi kayak gemes banget gitu. Kayak mata kamu kemana aja gitu loh gitu. Ini di surat Allah teman-teman semua. Jadi nyampe neraka tuh gemes, apalagi malaikat itu kayak pengen gitu. Dan inilah level orang-orang yang lebih rendah daripada binatang. Nah, kemudian yang ketiga, alangkah terangnya ya, asmi bihim wa absir. Ya. Yauma ya'tuna lakini dzalimun al-yawma fi dhalalin mubin. Nah, jadi asmi bihim wa absir. Jadi kemudian barulah akhirnya pendengaran mereka tuh terang gitu kan ya. Matanya. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari itu. Bayangin teman-teman semua gitu ya. Betapa menyesalnya orang-orang kafir. Aduh, maaf saya bersin. Nah, sangat kemudian apa teman-teman semua? Mereka akhirnya menyesal. Akhirnya itu baru dengar tuh baru hari itu gitu kan ya. Pas di dunianya nggak mau, ya kan? Di dunianya dia buta gitu kan ya. Buta dari ayat Allah. Di dunianya buta apa? Bituli dari pendengaran untuk mendengar ayat Allah. Barulah pas dia mau masuk neraka, akhirnya teman-teman semua, barulah alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka. Namun apa teman-teman semua selanjutnya? Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, ya kan? Hingga apabila datang kematian kepada mereka, ya, seseorang dari mereka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia," teman-teman semua. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hatta hingga jaa datang ahadakumul mautu, ya, kepada mereka itu kematian. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa teman-teman semua? Hatta idza ja'al mautu qala rabbirji'un. Ya Tuhan kami, irji, ya kan ya. Qala rabbirji'un gitu kan ya. Yo kembalikanlah kami gitu. Habis itu katanya apa teman-teman semua? Mereka kembali dunia buat apa? Bukan buat flexing, bukan bikin IG gitu kan ya, bukan nge-scroll, tapi apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu kala. Agar aku berbuat amal soleh ya Allah. Mereka mau sholat teman-teman semua. Gitu. Mereka mau sholat, mereka mau ngaji, mereka mau dengerin kajian teman-teman semua. Terhadap apa-apa yang telah aku tinggalkan. La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kata Allah apa? Kala. Tidak dong. Gitu. Enak aja. Nah gitu. Innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, itulah yang hanya menjadi percakapan mereka sepanjang hari akhir. Gitu. Itulah mereka keadaannya, ngomong aja itu gitu aja. Karena apa? Nggak mungkin Allah mengembalikan. Kenapa? Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Gitu teman-teman semua. Nggak akan ada. Gitu ya. Inilah penyesalan orang-orang yang worse than animals. Ada lagi? Ada. Dan nah ini. Waladina, ya, dan orang-orang yang berada dalam neraka, mereka berkata kepada penjaga-penjaga neraka, "Oke, tadi pulang nggak bisa, kembali nggak bisa. Ya udahlah gini." Akhirnya punya rencana baru mereka. Akhirnya apa? Ini waqala alladhi nafin nari li khazanati jahannam. Dan berkatalah orang-orang yang apa? Yang di dalam neraka itu pada para khazanati jahannam, penjaga-penjaga neraka jahanam. Ya di antaranya adalah malaikat Malik. Dia bilang, "Klik," gitu kan ya. "Mohonkanlah doa," gitu kan ya, "kepada Robmu," gitu kan ya. "Bilang dong ke Allah," gitu ya, "supaya dia meringankan azab sehari aja," gitu. Dia lihat sini teksnya, "Meringankan azab dari kami sehari aja. Kami nggak bisa pulang, nggak boleh," gitu kan ya. "Mau ngambil soleh lagi nggak boleh. Ya udahlah," gitu kan ya. "Gak apa-apa di neraka, tapi sehari aja," kata para ini orang-orang dalam neraka itu. Sehari aja gitu kan ya. Apa itu
dengan waqala alladziina fin nari li khazanati yukhaffif anna yawman minal adzab, yukhaffif anna yawman minal adzab gitu kan ya. Ringankanlah gitu kan ya. Ringankanlah. Tapi apa jawaban para malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul yang membawa keterangan-keterangan? Apakah nggak datang gitu kan? Nanya lagi nih para malaikat nih gitu kan ya. Kayak gemes lah gitu kan ya. Habis itu apa? Dengan membawa keterangan, mereka menjawab, benar, sudah. Udah datang. Gitu. Mereka tahu gitu teman-teman. Nah inilah ya, baru kan gini ya. Nah ini yang pedesnya di sini dan yang bawahnya nih teman-teman semua di paragraf bawahnya ini. Hanya penjaga-penjaga jahanam ini berkata gitu kan ya. Jadi apa? Waladina finna khazan yakhafif anna madab. Yaum awalam takut ta'tikum rusulun bimat qalu bala kan tadi ya. Udah ada benar ya. Baru qalu fad'u. Penjaga-penjaga neraka jahanam itu mereka berkata, fad'u, berdoalah kamu. Gitu kan ya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dia disuruh doa teman-teman. Tapi doanya itu nggak akan pernah dikabulkan teman-teman semua. Pedih nggak teman-teman semua? Ini gila teman-teman semua. Ini benar-benar gila pokoknya. Ini nauzubillah teman-teman. Ini menjadi pengingat di pagi hari ini teman-teman semua bagi kita, termasuk saya sendiri teman-teman semua. Apakah kita masih berada di level yang ini? Nah, kemudian yang terakhir teman-teman semua, di level yang ini ya, karena masih ada level yang lain. Mereka berseru, "Wana dawiya malikul yaqdi alaina rabbuk." Qala innakum gitu. Di surat Az-Zukhruf ayat 77. Oke, tadi apa teman-teman? Yang pertama dia minta apa? Minta balik. Gak boleh. Yang kedua, minta diringanin azabnya? Gak boleh, ya kan? Akhirnya yang ketiga lah opsi terakhir. Mereka berseru, ya Malik, Lik, gitu aja. Habis itu dia bilang apa? Mana ada, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Biarkanlah Robmu itu membunuh kami saja. Dia mau mati teman-teman semua. Dia hidup sepanjang hari, dia hidup sepanjang tahun, ribuan tahun, dia minta apa? Bunuh aja kami. Gitu aja. Maka dia menjawab apa? Qala innakum makisun. Kamu akan tetap di sini. Kamu nggak akan mati, teman-teman. Gitu. Itu gila ya Allah, gitu kan. Kalau kita bayangkan teman-teman semua, itu nggak ada harapan sama sekali bagi mereka, teman-teman semua. Mau pulang nggak bisa. Diringan dari azabnya nggak bisa. Bahkan mereka menganggap bahwa dirinya ya udahlah gitu kan ya. Aku nggak usah jadi manusia gitu. Ya udah aku selama hidup ya Allah aku jadi lantai aja gitu. Aku jadi tanah aja gitu. Aku jadi batu bata aja yang diem terus gitu. Mereka menyesalnya sampai segitu. Bukan lagi mereka menyesalnya ingin menjadi orang lain, tapi dia ingin jadi benda mati aja. Gitu kan ya, yang nggak akan dihisap dan sebagainya. Ini teman-teman semua penyesalan orang-orang yang worse dan ini mas. Apakah kita mau level ini? No. Masih ada level selanjutnya. Oke, kalau tadi worse than animals, sekarang kita masuk level selanjutnya. Nah, apakah kita masih di level ini? Coba kita lihat. Stupid ini siapa sih? Gitu yang dia mendapatkan 1 api. Gitu. Nah, ini orangnya tentu lebih mending ya, tapi jangan juga yang ini gitu ya. Ini masih jelek levelnya. Siapakah itu mereka? Nah, coba kita lihat teman-teman semua. Oke. Surat Al-A'raf ayat 9. Nah, dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Disebabkan mereka yang selalu mengingkari ayat kami. Siapakah orang stupid ini? Orang stupid ini adalah berbeda dengan orang yang tadi ya. Stupid ini mereka beriman. Semua. Mereka mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka Islam, tapi apa? Mereka amal timbangannya lebih ringan daripada amal buruknya. Amal buruknya lebih berat, teman semua. Mereka amalnya lebih apa teman semua? Lebih sedikit daripada amal kebaikannya. Nah, akhirnya apa? Dia hidup teman-teman semua selama di dunia ini dia kekurangan pasokan pahala. Hingga akhirnya apa? Dia harus dicuci dengan rinsel neraka. Serem? Tentu serem teman-teman semua. Kita nggak bisa bayangkan teman-teman semua. Karena apa? 1 hari di neraka itu ya kita lihat di Quran ya teman-teman semua itu sama dengan 50.000 tahun. Khamsina al-fasana. Ngeri ya teman-teman semua ya.
inilah yang kategori kedua. Kira-kira teman-teman semua, amalan baik kita tuh udah segini atau belum? Kitanya. Apakah kita masih ringan dan sebagainya? Kita nggak tahu teman-teman semua. Dan bahkan bisa jadi kita nggak pede teman-teman semua. Kalau amal kita tuh justru lebih banyak ya teman-teman semua ya. Maka stupid ini sangat bisa menyerang diri kita teman-teman semua. Level ini bisa jadi teman-teman semua kita masih memegang level ini. Maka alhamdulillah kita masih dibangunkan pagi hari ini karena bisa jadi teman-teman kita masih termasuk yang ini. Gitu teman-teman semua. Oke teman-teman semua. Lanjut level lain yang lain. Oke. Lanjut teman semua. We are the next level. Oke, lanjut. Kita bukan level ini tentunya. Nah, barulah di sini level yang ketiga. Regret. Ya. Ini meskipun dia dapat diamond teman-teman semua, masuk surga, ya dapat 1 bintang, tapi apa? Regret. Dia menyesal. Lah, kok masuk surga menyesal? Siapa ini? Coba kita lihat yuk. Nah, di sini kita lihat teman-teman semua, di mereka seperti apa. Nah, dalam hadisnya riwayat Imam At-Tabrani, ya disebutkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih disesali oleh para penghuni surga selain atas suatu saat yang pernah mereka lalui di dunia yang tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah. Ini level orang yang menyesal teman-teman semua. Menyesal gimana? Tidak ada sesuatu yang lebih disesali oleh para penghuni surga. Jadi aneh ya, kok orang di surga itu bisa menyesal ya? Mereka menyesal tentang apa? Karena gini, mereka di sini coba kita lihat ya, mereka apa yang disesali? Yang disesali itu apa? Mereka apa di sini? Yang terhadap apa? Yang pernah mereka lalui di dunia yang tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah. Maka dia menyesal ada 1 detik yang dia tidak dipakai untuk mengingat Allah. Ada 1 jam yang dia tidak pakai untuk mengingat Allah. Ada 1 hari yang dia tidak dipakai untuk mengingat Allah. Mereka mungkin ada melakukan kesalahan dan sebagainya. Mereka apa? Nyesel teman-teman semua. Aduh, kok gue kemarin di dunia cuma infak 500 ya? Gitu aja. Kenapa nggak 1000? Soalnya gini, 500 aja udah dapet istana segede gini. Apalagi kok 1000, apalagi kok 100.000. Aduh, gitu aja teman-teman semua. Nah, inilah orang-orang yang kemudian regret. Tapi ya mending lah ya teman-teman semua ya. Semoga kita masih masuk termasuk yang ini ya teman-teman semua ya. Masih termasuk orang-orang yang masuk ke surga ya teman-teman semua. Nah ini udah enak lah maksudnya ya teman-teman semua. Udah aman gitu. Nah kemudian teman-teman semua, apakah kita mau masih di level ini? Ya, tentu kita mau mencoba untuk level yang lebih tinggi. Itu apa? Smart. Nah, smartnya apa? Cerdas. Dia dapat 3 bintang, 3 diamond, kiranya. Dan tentu dia insya Allah dia pasti masuk surga. Siapakah mereka itu? Oke. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Lauhul Mahfuz surat Yasin ayat 12. Nah, teman-teman semua. Nah, di yang level ini keempat teman-teman semua adalah isinya adalah orang-orang pintar. Berarti apa teman-teman semua? Tidak ada orang-orang bodoh yang bisa masuk surga. Maka surga itu khusus orang-orang yang pintar, cerdas. Lah kenapa? Seperti apa orang cerdas itu? Inilah teman-teman semua, kalau kita mengenal para imam, para ulama, lihat ya teman-teman semua. Seperti Imam Syafi'i, ya Imam Malik dan sebagainya teman-teman semua, para ulama mazhab, ya. Coba kita lihat karya-karya beliau teman-teman semua. Ya. Nah, mereka meskipun sudah meninggal sangat lama sebelum kita, tetapi mereka memiliki karya yang hidup hingga akhir zaman. Ya, kita mengenal Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih adalah seorang panglima perang yang Masya Allah luar biasa teman-teman semua. Ya, beliau sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi ya hasilnya sangat bermanfaat hingga hari ini dan bahkan mungkin ila yaumil qiyamah kepada siapa? Para kaum muslimin. Ya kan teman-teman semua? Beliau sudah wafat sudah bertahun-tahun yang lalu, tetapi namanya masih disebut-sebut hingga hari ini. Nah inilah yang termasuk orang-orang yang mereka, ya teman-teman semua disebutkan dalam surat Yasin ini. Yaitu orangnya diamati, tapi mereka masih punya bekas-bekas investasi pahala yang masih mengalir di dalam dunianya. Kita mengenal sahabat, teman-teman semua siapa? Banyak sekali ya para sahabat ya teman-teman semua. Contohnya misalnya Sayyidina Abu Bakar, misalnya. Namanya masih sebut ke hari ini gitu kan ya, dengan
jasa-jasa beliau dan sebagainya teman-teman semua. Nah, itulah para sahabat teman-teman semua. Para sahabat, para tabiin gitu kan ya. Kemudian para ulama semuanya, mereka melakukan hal-hal ini itu apa? Meninggalkan jejak kaki mereka di dunia. Mereka meninggalkan karya-karya terbaik mereka di dunia. Mereka meninggalkan manfaat di dunia. Sehingga apa? Beliau mungkin umur yang nggak nyampe 100 tahun, hanya 60, 70, 80. Tapi apa? Mereka hidup sepanjang masa. Inilah disebutnya kita meminta umur panjang. Karena apa? Umur panjang itu bukan umurnya yang panjang di dunia, tetapi umurnya itu yang panjang di akhirat. Maksudnya apa? Berarti amalnya di dunia itu masih berbekas terus menerus. Luar biasa teman-teman semua ya. Inilah level orang-orang yang smart. Yaitu apa? Cerdas. Lanjut. Karena teman-teman semua, kita tidak tahu. Ternyata masih ada level-level lain yang kita masih mungkin belum tahu. Nah, jadi jangan merasa kita sudah hebat, teman-teman semua. Jangan merasa kita sudah puas, teman-teman, pada ibadah hari ini. Dan bahkan bisa jadi kita masih berada di level yang pertama, teman-teman semua. Karena masih ada secret level, gitu ya, teman-teman semua, yang Allah masih kemudian rahasiakan dan akan ditampilkan ketika hari kiamat kelak. Gitu, teman-teman semua. Nah, maka hidup itu adalah permainan, maka mainkan. Nah, teman-teman semua, hidup adalah permainan, maka mainkan. Setiap episode dalam kehidupan ini adalah permainan, maka mainkan, gitu ya. Ya, pilihlah, ya kan, pilihan terbaik, gitu kan ya. Termasuk untuk dia, ini nasihat buat diri saya pribadi juga teman-teman semua, ya. Maka hidup ini apapun kejadiannya, gitu kan ya, mendapatkan kesusahan dalam kehidupan, ya kan, dilatih kesabarannya dan sebagainya. Maka inilah, mainkan. Disuruh sabar, mainkan. Disuruh jujur, mainkan. Disuruh apalagi teman-teman semua, bersyukur, mainkan, gitu. Permainan, gitu teman-teman semua. Ada perintah, laksanakan. Ada perintah, laksanakan. Dan ketika kita bisa melaksanakan itu dengan baik, maka hadiahnya tentu insya Allah adalah surga yang terbaik, teman-teman semua. Itulah teman-teman semua yang perlu kita siapkan, teman-teman semua. Hingga apa? Hingga game over atau waktunya kita pulang. Inilah teman-teman semua, gitunya sangat singkat ya. Jadi game over ya, waktunya pulang gitu. Hingga kapan kita bermain game ini? Hingga kapan kita kemudian menyelesaikan per setiap level-level ini gitu ya. Hingga apa? Hingga kemudian Allah memanggil kita, waktunya untuk pulang. Nah, kira teman-teman semua, dengan umur yang kita singkat ini, apakah kita pede untuk menjadi tadi level kita sudah sampai mana? Kalau saya pribadi, saya nggak tahu teman-teman semua. Saya tidak pede terhadap level saya sendiri, teman-teman semua. Ya, kita nggak tahu teman-teman semua, gitu kan ya. Kita sampai kapan kemudian di dunia ini. Hingga game over ini yang menghantui kita, bukan menghantui ya teman-teman semua. Game over ini bisa datang kapan saja teman-teman semua. Waktunya pulang, ya kan. Kita tidak akan bisa kembali lagi teman-teman semua. Gitu. Namun ternyata teman-teman, luar biasanya Allah SWT tidak membiarkan hambanya yang umurnya pendek seperti kita ini segitu aja. Gitu ya. Gak akan dibiarkan teman-teman semua. Karena apa? Coba kita lihat selanjutnya. Ya. Ada yang datang ternyata teman semua. Ada yang berkata kepada kita, "Hei, jangan bersedih, aku di sini." Siapakah itu? Dan itulah bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan adalah sebuah bulan teman-teman semua yang kemudian Allah SWT turunkan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Karena apa? Di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar itu adalah hari khusus Gen Z, gitu ya. Hari khusus Gen Alpha yang malas ibadah. Kenapa? Karena Lailatul Qadar ini adalah sesuatu yang menjadi hadiah bagi orang-orang yang itu umurnya pendek, gitu kan ya. Kenapa? Karena dia pada satu hari ini dia bisa setara dengan 83 tahun. Satu malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Luar biasa nggak teman-teman semua? Kita dihadiahkan oleh Allah SWT bulan Ramadan yang itu ada di dalamnya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Maka kalau kita melihat teman-teman semua, dari mana Lailatul Qadar ini? Asbabun nuzulnya coba kita lihat teman-teman semua. Nah, asbabun nuzulnya adalah ketika pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu merasa iri ketika bertemu dengan orang Bani Israel
Ya, seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang itu umurnya panjang dan selama 83 tahun dia berjihad di jalan Allah. Bayangin teman-teman semua, 83 tahun merang. Berarti apa? Nggak mungkin umurnya 83 doang. Pasti umurnya mungkin bisa jadi puluhan, ya, bahkan mungkin ratusan gitu. Maka Rasulullah SAW itu iri. Ya Allah gitu kan ya, kenapa umur umatku pendek-pendek? Akhirnya apa? Allah SWT menurunkan ya malam yang terbaik ini itu apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu. Inna sunya kami anzalna menurunkan kepada kami ya lailatul qadar. Gitu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu hanya apa? Turunlah Quran surat Al-Qadar gitu ya. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, hanya Ramadan ini teman-teman semua kita kembali ke judul. Jadi Ramadan menjadi lebih baik. Ya, Ramadan inilah yang akhirnya menuntut kita untuk menjadi lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Ramadan tidak menuntut kita untuk menjadi lebih baik daripada orang lain, tetapi Ramadan menuntut kita untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada tahun lalu, lebih baik daripada puluhan tahun yang lalu, teman-teman semua, belasan tahun yang lalu. Kenapa? Hanya kita semata-mata teman-teman semua Allah SWT gitu kan ya menerangkan kepada kita untuk tidak lebih baik daripada orang lain. Dan ya fokus pada diri kita teman-teman semua karena yang tahu ya kan teman-teman semua step by stepnya itu adalah yang merasakan adalah kita sendiri. Ya, Imam Syafi'i tidak ujuk-ujuk menjadi imam. Hidupnya penuh dengan tantangan, gitu kan? Hidupnya penuh dengan ya cobaan yang sangat luar biasa teman-teman semua. Ya, Muhammad Al-Fatih juga tidak lahir kemudian hanya segitu saja, tapi kemudian sudah disiapkan dari nenek moyangnya. Bukan hanya dari ayah ibunya, tapi nenek moyangnya pun menyiapkan teman-teman semua. Mereka sama-sama semuanya berusaha untuk melakukan Konstantinopel. Ya kan? Kita tidak mengenal Bilal bin Rabah begitu saja. Bilal bin Rabah memenuhi apa? Dengan keimanan yang sangat luar biasa. Kemudian ditancapkan oleh Rasulullah SAW sebuah tauhid ya. Keimanan kepada diri Bilal bin Rabah itu akhirnya menjadi sosok yang sangat luar biasa kuat. Kita tahu kisahnya gimana di dalam filmnya. Teman-teman saya mungkin pernah nonton, teman semua. Itulah. Gitu kan ya. Mereka tidak dicetak satu hari. Maka kita tidak bisa membandingkan diri kita hari ini seperti mereka. Karena bisa jadi kita bukan level seperti mereka, maka bisa jadi karena waktu hari inilah yang kita menuntut level ya kan kita bukan menuntut ya, mencapai level-level berikutnya hingga akhirnya semoga kita bisa bersanding seperti mereka, teman-teman semua. Semoga kita bisa menjadi seperti mereka. Bukan yang banyak amalnya, bukan apa, tapi sama-sama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah teman-teman semua materi pada hari ini teman-teman semua. Mungkin sekian dari saya ya. Semoga bisa diambil manfaatnya dan juga dibuang segala keburukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran Kak Ihsan atas materi yang telah disampaikan. Sangat gamer sekali ya. Oke, selanjutnya selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Boleh raise hand ataupun bertanya lewat kolom chat juga boleh. Oke, silakan teman-teman. Ada yang ingin tanyain atau udah paham semua? Oke. Oh ya, selagi teman-teman menuliskan, mungkin ada yang lagi menulis ya teman-teman. Boleh tulis dulu di kolom komentar ataupun langsung raise hand kalau teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya. Saya itu agak ini ya. Boleh saya tanya dulu nih Kak Isan terkait dengan materi tadi. Oke, Kak Isan gimana? Ya, gimana? Kalau tadi kan lebih ke analogi naik level bahwa setiap orang tuh ada levelnya kan. Kalau dalam game tuh biasanya kalau kita di level bawah tuh eh, musuhnya tuh masih standar gitu ya. Nah, Ya, standar untuk tuh. naik level tuh gimana tuh? Ada nggak tuh? Kan Ya, ngeliat kita udah naik level gimana tuh? ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman semua, inilah yang menjadi pertanyaan. Kapan gitu kan ya? Kita tahu naik level tuh. Benar nggak?
Kita nggak tahu gitu kan ya level kita apa, tiba-tiba ada rank gitu kan di langit gitu kan yang ngasih tahu you are the next level gitu kan ya, nggak ada gitu notif-notifnya dari manapun, mau dari IG dari mana, nggak ada gitu kan ya yang menunjukkan level agama kita sudah naik, betul kan? Nah, tapi Ya, ternyata teman-teman semua coba kita lihat ciri-cirinya gitu kan teman-teman semua, ternyata level itu ada ciri-cirinya teman-teman semua. Kapan kita kemudian itu dapat naik level gitu kan ya? Nah, coba kita lihat. Nah, salah satu hal yang paling mudah, ya bukan mudah ya, sulit sebenarnya ya teman-teman semua, tapi ini bisa menjadi salah satu jalan agar kita tahu kita sudah levelnya lebih baik atau belum. Itu apa? Rasul apa bilang? Ya kan, kita harus apa? Lebih baik daripada hari kemarin. Nah, ini udah menjadi patokan teman-teman semua. Kita di sini baru bisa mengukur dengan pandangan kita apakah kita lebih baik dari hari ini, dari kemarin atau tidak. Nah, kan gitu. Akhirnya di sini level yang kemudian bisa kita lihat, dan juga insya Allah lebih mudah. Karena apa? Karena cuma 1 hari ya. Karena ingatan kita kan pendek ya teman-teman semua ya. Jadi kita perlu menjadi lebih baik daripada hari kemarin saja. Itu teman-teman semua. Itu yang menurut aku paling logis ya. Selama yang aku pelajari teman-teman semua. Itu apa? Itu bukan kita membandingkan diri dengan orang lain. Gitu kan ya. Karena kita tidak akan bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Sedangkan kita nggak tahu proses mereka seperti apa. Gitu. Contoh misalnya teman-teman semua. Kita yang baru nih. Tiba-tiba bertemu dengan pro player. Kemudian kita udah mau dibanding-bandingin nih. Kan nggak mungkin. Gitu. Karena pro player nggak mungkin dia main cuma sehari. Gitu kan ya. Bahkan saya pernah bertanya kepada teman-teman yang main ML gitu teman-teman semua. Kalau jadi pro player itu caranya gimana sih gitu kan ya. So, dia bilang tuh maksudnya susah gitu kan ya. Susah gitu kan ya. Dia itu harus main bahkan hingga mungkin 8 jam, 12 jam sehari. Gitu kan ya. Maka lama maksudnya 6 jam, 28 jam, 12 jam bahkan bisa jadi seharian tuh main game. Gitu kan ya. Untuk apa? Menjadi top global. Gitu kan yang kita lihat di YouTube itu main gamenya tidak mungkin hanya sebentar gitu. Pasti lama teman-teman semua. Begitu juga coba kita lihat misalnya contoh penghafal Quran teman-teman semua. Ya kan? Kita yang hari ini belum ngafalin Quran, tiba-tiba pengen disandingin dengan orang yang sama dengan hafal Quran. Kan itu tidak selevel teman-teman semua gitu. Contoh gini, saya punya salah satu perjuangan beratnya menghafal Quran tuh saya punya teman-teman semua. Dia itu menghafal Quran bahkan sampai kurang lebih 8 tahun. Gila ya. Masya Allah gitu teman-teman semua ya. Itu aku dalam hati, ya ini gila banget temen aku gitu ya. Kuat banget gitu kan teman-teman semua. Itu apa? Ngafalin Quran teman semua. Jadi kalau misalnya kita lihat Hafiz Indonesia, gitu ya, ngelihat ada anak kecil 1 tahun setengah ngafalin Quran, ini mudah sekali ya. Ternyata faktanya tidak semudah itu teman-teman semua. Jadi kita akhirnya apa? Hal yang kita bisa tahu teman-teman, salah satu hal yang bisa menjadi ikhtiar kita untuk tahu level kita di mana, level pahala, level bukan level pahala, level Islam kita, level keimanan kita adalah coba kita lihat apa kita lebih baik daripada hari kemarin. Itu teman-teman semua. Nah mungkin itu Mas Praka yang saya tahu ya. iya, iya, betul. Berarti lebih ke diri sendiri dulu ya, jangan lihat orang lain gitu ya. Betul betul. Oke, oke. Makasih ya atas jawabannya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin tanyain terkait atau mungkin udah paham semua nih, udah tahu levelnya tuh dari mana? Mungkin teman-teman udah ngerasanya paling level paling tinggi ya. Oke, silakan teman-teman tulis di kolom komentar atau udah paham. Boleh tulis di kolom komentar nggak? Paham atau cukup? Oke, ada nih dari JZ ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana cara menilai sesuatu itu benar-benar baik atau hanya terlihat baik saja untuk naik level? Tuh, gimana tuh Kaisan? Melihat sesuatu nggak tahu nih sesuatu apa nih kebaikan nih. Suatu perbuatan boleh nih ataupun apa? Oke oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba ulang ya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Dari Kak Zeze ya. Bagaimana cara menilai sesuatu itu baik, benar-benar baik ya? Atau hanya terlihat baik saja? Oke, teman-teman. Ini saya jadi teringat. Ya, ada ilustrasi komik ya teman-teman semua ya. Atau animasi gitu ya, saya lihat di Instagram. Ya. Jadi ada dua orang gitu ya. Yang satu tampilannya seperti preman, yang satu tampilannya seperti ulama. Ya kan? Biasanya kalau di masjid teman-teman semua. Misalnya nih, ada orang yang pakai baju kaos, tapi dia hafal Quran. Secara tampilan dia seperti orang biasa.
Sedangkan di sisinya ada orang yang itu pakai sorban, ya, gamis putih, bawa zikir, ya kan, bawa tasbih, gitu ya. Tasbihnya ada yang pencet-pencet, ada yang manual gitu ya. Pokoknya lengkap lah, jenggotnya panjang, kumisnya nggak ada, gitu kan ya, sunnah banget lah pokoknya ya, gitu. Kemudian pakai sorban-sorban Arab gitu kan ya, pakai yang tak apa yang kayak karet ban tuh semua itu. Nah itu ya. Kira-kira yang dipilih jadi imam siapa? Secara zahir. Kebanyakan orang mungkin akan memilih yang memakai gamis. Betul nggak? Pakai gamis, pakai sorban, pokoknya tampilannya Pak Ustadz banget. Tapi apa? Bisa jadi dia belum bisa baca Al-Fatihah. Betul nggak? Ya. Di sisi lain ada orang yang hafiz Quran, gitu ya. Dia sholat, ya, pada di sampingnya gitu kan ya, pakai kaos, kayak orang bukan siapa-siapa lah gitu kan ya. Kayak cuma pemuda yang apa ya gitu ya, kayak cuma buat sholat doang gitu ya. Kalau dia bisa jadi hafiz Quran, dia hafal tafsir dan sebagainya. Dan mungkin kebetulan dia nggak pakai baju kayak gitu. Nah, secara zahir kita tidak tahu gitu kan ya, siapa yang lebih baik gitu teman semua. Nah, akhirnya kebaikan itu dilihat bukan dari materi, tapi apa? Dilihat dari ruhnya. Sepakat ya teman-teman semua? Dari sepanjang apa yang dibangun Nabi SAW dari peradaban Islam dulu di Madinah, beliau tidak memandang orang dari fisik, beliau tidak memandang keagungan itu dari fisik. Bahkan ya, kita melihat kondisi Masjid Nabawi sebagai cahaya pertama Islam di Madinah, ya kan? Dari situ Baitul Maqdis ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Romawi Timur ditaklukkan. Masjid Nabawi itu tidak mewah sama sekali. Betul nggak? Masjid Nabawi itu hanya terbuat dari lumpur, teman-teman semua. Ya kan? Kalau kita lihat ya ilustrasinya teman-teman semua, nggak ada atapnya, ya kan? Atapnya hanya sebagian depannya doang, teman-teman semua ya. Ya, di atasnya tuh hanya pelepah kurma, teman-teman semua. Nggak ada sajadah yang enak, gitu kan ya, kayak di masjid sekarang. Nggak ada, teman-teman semua. Nggak ada AC dan sebagainya. Tapi apa? Beliau yakin bahwa tidak kemuliaan itu dilihat dari fisik. Tapi apa yang dibangun? Kualitas sahabatnya, lihat teman-teman semua. Iman Abu Bakar seperti apa? Iman Bilal bin Rabah seperti apa? Iman Sayyidina Umar seperti apa? Hanya apa? Ruhnya itu tercipta, bukan dari fisik. Peradabannya bukan dari peradaban fisik, tapi peradaban tauhid. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Rasul sudah mengajarkan bagi kita bahwa peradaban itu tidak dilihat dari segi bangunannya. Ya. Bahkan kalau kita lihat ya, bangunan yang mewah teman-teman, seperti di Romawi, Bizantium teman-teman semua, dinasti Bizantium ya. Kalau dulu tuh mereka lagi memegang kekuasaan Konstantinopel, ya. Mereka kalah dengan tadi ya, orang-orang yang luar biasa lahir dari lingkungan yang luar biasa jahiliyah, gitu kan ya. Mereka dulunya jahiliyah, ya kan, teknologi bangunannya sangat beda jauh dengan bangunan Masjid Hagia Sophia, ya kan, dulu gereja Kristen Ortodoks ya teman-teman semua ya. Itu kita lihat ya. Jadi keaslian itu tidak dilihat dari segi hanya fisik saja teman-teman, tapi ketika kita membahas tentang keimanan, maka keasliannya itu adalah ada pada ruh kita, bukan dari fisik kita, bukan dari mahalnya gamis kita, gamisnya Zafir gitu kan teman-teman semua ya, gamisnya red top dan sebagainya, enggak gitu kan ya. Jilbabnya harus yang misalnya apa yang mahal teman-teman semua. Misalnya ya, saya nggak tahu ya merek-mereknya juga ya. Jadi bukan lihat dari mahalnya teman-teman semua, tapi dilihat dari keaslian keimanan kita. Nah, hanya di sini pertanyaannya gitu kan ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar baik atau terlihat baik saja. Nah, inilah yang perlu kita latih teman-teman semua. Ya, jadi menjadi lebih baik itu kita ingin tentunya menjadi benar-benar baik. Gitu. Ya kan gitu. Contoh seperti ini teman-teman semua. Saya hari ini kan ngomong ya. Ngomong itu mudah teman-teman semua, tapi melakukannya itu sulit. Gitu kan ya. Betul gak? Kita menyampaikan Islam itu mudah insya Allah. Tapi yang lebih sulit adalah bagaimana mengamalkan kepada diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita maka di sini jangan pernah menganggap bahwa diri kita sudah baik. Itu yang pertama. Jangan menganggap diri kita tuh sudah baik sehingga kita tidak tahu sebenarnya kita tuh tidak berada pada standar baik yang asli. Paham nggak teman-teman? Jadi bisa jadi kita di sini menganggap baik nih hari ini. Saya sudah bahagia, saya sudah senang, saya sudah kaya, saya sudah baik, saya sudah soleh. Padahal bisa jadi kita belum ada pada standar baik menurut Allah SWT. Kan gitu ya. Kita bisa jadi ngaku-ngaku baik padahal
belum baik sama sekali. Nah, maka caranya teman-teman semua, yang saya tahu teman-teman semua, yang coba saya amalkan teman-teman semua adalah bagaimana cara kita bisa tahu kita benar baik atau hanya baik saja kita, atau terlihat baik, adalah jangan puas dengan kebaikan kita. Karena kalau kita puas dengan kebaikan saja, berarti kita hanya ingin terlihat baik saja. Itu saja, teman-teman. Jadi, itu yang saya tahu, teman-teman semua. Jadi, bagaimana cara kita tahu benar-benar baik atau tidak, adalah tadi, teman-teman semua. Yaitu, kita harus tahu bahwa diri kita itu belum pantas untuk dikatakan orang baik. Diri kita tuh belum pantas untuk dikatakan orang soleh. Diri kita belum pantas untuk kemudian pede kita akan mati dan disebut sebagai orang soleh. Gitu, teman-teman semua. Mungkin itu ya dari saya untuk mungkin teman-teman semua dan diri saya sendiri. Mungkin itu Mas Praga. Terima kasih Kak Ihsan atas jawabannya. Mbak Zizi, ya terjawab ya dari Kak Ihsan jawabannya. Semoga terjawab. Ataupun ada tanggapan juga boleh. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang ingin tanya juga? Kalau masih ada pertanyaan boleh, 1 atau 2 pertanyaan. Atau tanggapan dari jawaban Kak Ihsan tadi juga boleh. Silakan teman-teman. Ini masih ada waktu kok kalau mau bertanya. Tapi kalau teman-teman merasa udah cukup, udah paham gitu ya, boleh juga ditulis di kolom komentar. Biar kita tahu teman-teman tuh menyimak apa yang telah disampaikan oleh Kak Ihsan tadi. Oke, ada lagi nih. Oke, pertama mungkin dari Mbak Zizi tadi, tanggapan dari jawaban Kak Ihsan tadi nih. Apa kebaikannya punya syarat Kak? Itu. Gimana tuh Kak Ihsan? Dari Mbak Zizi lagi nih, menanggapi jawaban dari Kak Ihsan tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah kebaikan itu punya syarat? Ya, tentu dalam Islam itu ada tuntutannya, ada tuntunannya. Ya, tuntutan sholat, maka ada tuntunannya. Ada tuntutan puasa, maka ada tuntunannya. Tahu nggak? Jadi dalam Islam kita diajarkan bukan hanya menjadi benar, tapi bagaimana caranya menjadi benar. Kamu harus benar, gitu kan ya. Maka dikasih tahu, ini loh cara benar. Kan kita tuh ujian tuh open book ya di dunia ini ya teman-teman semua ya. Tahu nggak? Ujian kita di dunia itu kan open book. Maksudnya apa? Kita di dunia ini hidup, sekaligus Al-Quran itu terbuka untuk kita setiap hari. Betul nggak? Ya kan? Jadi kita tuh bukan ujian tanpa ini ya, ujian apa namanya, tanpa contekan, enggak. Jadi ujian kita tuh penuh dengan contekan. Itu ujian dunia, teman-teman. Ya kan? Di dunia ini kita ujiannya itu penuh dengan contekan yang bisa kita lihat jawabannya. Makanya kalau tadi, kenapa orang-orang yang itu tadi yang menutup telinganya, tidak mendengar ayat Allah, kemudian menutup matanya untuk mendengar Allah, tidak menggunakan otaknya untuk memfikirkan ayat-ayat Allah, karena apa? Mereka udah diberikan contekan, teman-teman semua. Ini loh Quran, gitu kan. Baca, gitu kan ya. Kamu mau mendapat hidayah, ya baca ini, gitu kan ya. Kamu mau mendapat tunjuk, ya baca ini, gitu kan ya. Karena apa, teman-teman semua? Ya coba kita bayangkan, gitu kan ya. Udah dikasih jawaban, A, B, C, D, ya kan? Jawabannya nomor 1 A, B, ya kan? A1, A, 2B, 3C, 4D. Tapi kita malah jawab A, C, B, D, kan gitu kan ya. Maka apa? Ya kan, maka tadi malaikat tuh gemes banget gitu kan ya ketika ngeliat orang-orang penduduk neraka. Kok kamu bisa sih udah dikasih jawaban gitu loh. Kita bayangin ya kalau lagi ujiannya. Ini contekannya udah loh, jelas loh contekannya. Kok kamu nggak mau ikutin sih? Nah gitu. Hanya inilah kenapa disebut lebih rendah daripada binatang. Nah maka dalam kebaikan teman-teman semua ada tuntutan, ada tuntunan. Ya, tuntutan syara, ya kita harus melaksanakan yang wajib, yang sunnah, maka dikasih tuntunannya. Bagaimana tutorialnya kan gitunya. Nah, tutorialnya tidak akan kita temukan kecuali kita melihat sendiri dengan mengikuti kajian, semua mengikuti kemudian ya guru-guru kita. Itulah pentingnya seorang coach ya dalam dunia ini. Gitu kan ya. Di dunia ini kita butuh seorang guru. Gitu kan ya. Karena itulah teman-teman semua. Akhirnya kita di sini ya untuk mencoba untuk melangkah hal itu. Kan ya. Tentu ada syaratnya teman-teman semua. Ya kebaikan itu syaratnya apa? Adalah syaratnya Allah meridhoi atas perbuatan kita. Itu. Kalau Allah nggak ridho, berarti tidak sesuai syarat. Gitu ya. Jadi ada yang melegalisasi, gitu kan ya. Ada yang menceklis ya, amal-amal kita. Gitu. Nah, agar tahu, tentu kita harus tahu contekannya gitu ya. Nah, contekannya itu adalah tentu Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Maka kita pada hari ini teman-teman semua, kita belajar itu bukan, sebenarnya pintar itu bukan tujuan belajar. Coba kita pikir ya. Ini bukan doktrin ya teman-teman. Tapi coba kita bayangkan teman-teman.
Ya, pinter itu bukan tujuan belajar. Sama, menjadi kaya itu bukan tujuan dari bekerja. Karena tidak ada kaitannya kerja dengan kaya. Kerja itu hanya ikhtiar. Tapi kaya, rezeki, ya kan teman semua ya, gitu ya, itu adalah dari Allah SWT. Betul nggak? Ada orang yang nggak kerja kaya, ada ya kan? Karena orang tuanya kaya misalnya, ya kan? Berarti kan kerja itu bukan sesuatu yang itu pasti menghantarkan kekayaan. Bahkan ada orang yang kerja jadi bangkrut, betul nggak? Tapi rezeki, kecukupan itu adalah dari Allah SWT. Sama kita belajar, ya kan, teman-teman semuanya. Belajar itu adalah sesuatu yang berbeda, ya kan? Tidak ada hubungannya dengan, bukan tidak ada hubungannya teman-teman saya. Tidak menjadi patokan bahwa ketika saya belajar saya pasti pintar. Tidak, betul nggak teman-teman semua? Justru orang yang belajar itu semakin pusing. Orang-orang pintar itu pusing. Kenapa? Karena dia sudah berada level yang tinggi teman-teman semua. Gitu. Nah, ya bayangin ya teman-teman semua gitu ya. Inilah akhirnya belajar itu. Kenapa kita harus belajar? Karena Allah mewajibkan kita belajar. Kenapa kita harus bekerja? Karena Allah mewajibkan kepada, ya tentunya nanti ya teman-teman, para suami gitu, itu wajib untuk bekerja selama apa? Kebutuhannya tidak tercukupi. Kan gitu ya. Jadi jika Allah tidak menyuruh kita kerja, ya tidak ada hubungannya dengan rezeki itu terputus. Gitu kan? Bener gak teman-teman semua? Jadi rezeki dan sebagainya itu adalah memang jaminan dari Allah. Sedangkan belajar, bekerja, makan, ya kan? Ya kan? Makan dengan yang halal dan sebagainya itu hanya Allah mengisyaratkan, Allah mewajibkan kamu harus gini. Makanlah makanan yang halal. Carilah rezeki yang baik. Gitu kan ya? Belajarlah gitu kan ya sampai kamu mati. Itu perintahnya, bukan belajarlah supaya kamu pintar, kan enggak gitu ya. Maka Allah mengilhamkan kepintaran itu kepada orang-orang yang tadi sudah melaksanakan kesungguhannya dan sebagainya. Itu menurut aku ya, dari aku dari syarat kebaikan itu tentu ada gitu ya. Maka akhirnya ya di sini agar apa? Tadi ini menyambung nih kepada pertanyaannya Kak Zeze tadi. Jadi agar apa? Kita tidak imannya itu apa? Kita kebaikannya itu tidak hanya tadi hanya terlihat baik, tapi memang benar-benar baik. Nah, itu sesuai syarat dan telah diverifikasi Allah SWT. Mungkin itu. Oke, gitu ya Kak Jeje. Semoga terjawab buat Kak Jeje ya pertanyaannya. Oke, ini ada lagi nih Kak Isan. Pertanyaan dari Faulfa nih. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, adakah tips dan trik dari Kakak agar kita selalu mengupgrade diri untuk lebih baik dari diri kita sebelumnya dengan tetap menstandarkan keimanan dan untuk skor level yang Kakak sampaikan tadi? Apakah diambil dari rujukan Al-Quran atau sumber lain Kak? Terima kasih Kak gitu. Itu dari Pak Ulfa nih, Kak Isa. Terkait dengan tips. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, coba saya jawab ya teman-teman semua sebisa saya. Assalamualaikum enggak? Waalaikumsalam. Izin bertanya, adakah tips dan trik dari Kakak agar kita selalu mengupgrade diri? Waduh. Untuk lebih baik dari kita sebelumnya dengan tetap menstandarkan keimanan dan untuk skor level yang Kakak sampaikan tadi apakah diambil dari rujukan Al-Quran atau sumber lain Kak? Oke. Ya, teman-teman semua. Ini ada 2 pertanyaan berarti ya. Kita coba yang menjawab yang kedua dulu. Nah, tadi skor level itu saya coba ini teman-teman semua. Ya, saya ambil dari Al-Quran gitu kan ya. Tapi itu tentu levelnya kita nggak tahu ya, nggak mesti 4 teman-teman semua. Tetapi levelnya itu banyak, gitu kan ya. Levelnya kita nggak tahu setinggi apa level itu, kan gitu ya. Dan juga serendah apa level itu. Tetapi Allah SWT itu mengkategorikan, misalnya ada orang yang lebih rendah dari binatang, gitu kan ya. Ada orang yang itu kemudian tadi ya, orang-orang kaum muslimin itu ada yang masuk neraka tetapi harus dicuci dulu, betul kan ya? Dicuci dengan ya tentu dengan api neraka teman-teman semua. Agar apa? Ya kemudian amal-amal itu kemudian kebaikannya gitu. Dan bahkan ada yang level yang lain teman-teman, ada ashabul a'raf, ya kan? Ashabul a'raf itu siapa? Orang yang dia timbangannya baiknya sama dengan timbangan buruknya. Ada kan? Teman-teman. Nah, itu masuk kemana? Itu insya Allah nanti kelak masuk surga ketika penduduk surga itu sudah masuk, gitu teman-teman semua. Ya, ini sebagai gambaran mungkin yang kita coba lebih permudah teman-teman semua ya. Agar kita coba kita pahami kita sudah level mana teman-teman semua. Gitu. Maka tadi kalau yang tadi saya rujukannya teman-teman semua, walaqad zara'na jahannama katsiran minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha gitu kan ya. Surat Al-A'raf tadi teman-teman semua. Itu adalah orang-orang yang lebih rendah daripada binatang. Sebagaimana Allah yang menyebutkan ulaika kal an'am balhum adall. Gitu. Kemudian orang stupid tadi, kenapa orang bodoh? Karena tidak ada orang pintar
yang masuk neraka, dan tidak ada orang yang bodoh itu masuk surga. Bodoh dalam apa? Keimanan. Kepintaran dalam apa? Dalam iman. Gitu. Bukan pintar dalam bidang matematika dan sebagainya, tapi ini pintar dalam keimanan dia, bagaimana memanajemen diri dia untuk selamat dari api neraka. Dan pintar itu seperti apa? Ya kan? Nah, pintar itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan kan, orang yang cerdas itu adalah orang yang memikirkan kematiannya. Kenapa orang yang matinya dipikirin itu kan gitu ya? Orang yang mikirin mati itu dia bisa masuk surga, ya kan? Ada jaminan kan gitu ya, menjadi langkah-langkah gitu kan ya untuk masuk surga. Kenapa lebih baik daripada orang yang kemudian memikirkan awal hidupnya? Maksudnya gini, lebih baik mana? Orang yang memikirkan awal hidupnya atau orang yang memikirkan akhir hidupnya? Saya sepakat bahwa yang lebih baik adalah orang yang mengakhiri hidupnya, ya kan? Orang yang dia paham tentang cara bagaimana dia mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena ketika orang sudah tahu akhir hidupnya, maka dia sebenarnya sudah membuat step by step dia, membuat jalan dia sendiri agar menuju kematian yang terbaik. Tapi belum tentu orang yang dia memikirkan kehidupan awalnya, dunianya, kerjanya, belum tentu dia kemudian mempunyai rencana-rencana terbaik agar dia mati dalam keadaan terbaik. Ya, betul nggak teman-teman semua? Nah, itu dari aku. Nah, jadi itulah akhirnya teman-teman semua. Nah, hanya ada level orang yang bodoh, ya kan? Ada orang yang kemudian levelnya tadi pintar. Bahkan ada orang yang jauh lebih luar biasa, teman-teman semua. Kita tidak tahu derajat seperti setinggi apa teman-teman semua di surga, ya kan? Kita nggak tahu setinggi apa teman-teman semua. Yang pasti adalah kunci-kuncinya itu berada dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang surga itu seperti apa. Al-Quran itu menjelaskan bagaimana kita mau jahat itu seperti apa, mau munafik itu kayak gimana. Gitu teman-teman semua. Itu ya. Itu kalau dari aku yang pertama. Yang kedua, nah kalau tips dan trik dari kakak agar kita selalu mengupgrade diri kita agar lebih baik dari kita yang sebelumnya adalah dengan tetap menstandarkan keimanan. Nah, ini adalah tips yang banyak caranya teman-teman semua ya. Tentu tipsnya itu tidak hanya satu teman-teman semua, tapi yang penting adalah teman-teman semua tadi ya, kalau dari saya yang pertama itu adalah tidak puas dengan keimanan, gitu kan ya. Karena yang kita tidak tahu keimanan kita seperti apa teman-teman semua. Yang kedua mungkin kalau dari aku sih apa ya teman-teman semua ya, gitu. Yang kedua itu harus punya guru, gitu. Guru atau teman atau ya partner dalam hidup ya teman-teman semua. Kenapa? Karena ini ada pepatah dari Steve Jobs teman-teman semua. Almarhum, bukan almarhum ya. Steve Jobs mah Kristen ya. Pencipta Apple teman-teman semua. Ya. Yang buat teman-teman yang HP-nya iPhone, ini kita dengarkan bapak kita ini teman-teman semua ya. Nah, dia tuh bilang gini, jikalau Anda ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Jikalau Anda ingin berjalan jauh, maka berjalanlah bersama. Bagus ya, ginanya. Maksudnya apa? Jikalau kalian ingin bekerja cepat, ya berjalan cepat, maka sendirilah. Tapi kalau Anda ingin berjalan, gitu ya. Kalau kita tafsirkan di sini tentunya, Anda ingin berjalan, menjaga keimanan Anda hingga mati, hingga akhir hidup Anda, maka Anda harus berjalan dalam keimanan secara bersama-sama. Gitu ya. Ini pepatah dari Steve Jobs yang coba saya ini kan ya, apa namanya? Rombak gitu ya. Inilah teman-teman semua, bersama-sama. Itu yang paling kerasa menurut aku ya. Bersama-sama itu insya Allah menjadi jauh lebih mudah, ya kan? Bahkan ya kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad SAW itu aja nggak sendirian ya Allah, gitu kan ya. Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sempurna loh, gitu kan ya, nggak punya kekurangan dan sebagainya, gitu kan ya. Tapi apa? Beliau nggak sendirian. Beliau punya para sahabat. Beliau punya umatnya, ya kan ya, yang bersolat kepada beliau. Itu semuanya teamwork, gitu kan ya, tim, gitu. Itu yang coba aku sendiri ya teman-teman semua. Itu yang tips aku yang coba aku pegang dari dulu teman-teman semua. Gitu apa? Bersama-sama, berjamaah, gitu. Punya partner dalam hidup, gitu kan ya. Punya guru dalam kehidupan. Itu ya insya Allah teman semua, itu yang akan membangun kita dan akan tahu level kita seperti apa. Dan menjadi pertanyaan itu yang terakhir teman-teman semua, kenapa harus guru? Ya.
Karena guru itulah yang tahu kelemahan kita. Sehingga kita tahu, gitu kan ya. Guru itu tahu, gitu kan ya. Level kita sudah menjadi lebih baik atau belum. Coba kita lihatnya. Contoh misalnya teman semua legenda basket ya teman-teman semua. Misalnya kita lihat Michael Jordan. Apakah dia punya pelatih? Punya. Ya. Tapi coba kita lihat. Coba pelatihnya lawan Michael Jordan. Kalah nggak? Bisa jadi kalah. Tapi kenapa pelatih itu sangat penting bagi Michael Jordan? Ya? Karena hanya pelatih doanglah yang tahu di mana kelemahan Michael Jordan. Gitu kan ya? Dia yang tahu salahnya di mana, gitu kan ya. Gimana kita lihat contoh misalnya atlet yang lain, ya kan? Contoh misalnya siapa? Misalnya Max Verstappen ya teman-teman semua, pembalap F1. Apakah dia sendirian? Tidak, dia punya pelatih. Gitu kan ya. Tapi kalau diajak balap siapa yang menang? Bisa jadi dia. Tapi dia tidak tahu kesalahan dia sendiri. Yang tahu siapa? Pelatihnya. Gitu. Itu salah satu hal yang bisa kita coba. Kita coba teman-teman semua. Itu apa? Punya guru. Punya partner. Itu teman-teman semua. Karena insya Allah teman-teman semua, dalam kehidupan ini tidak akan orang soleh itu ditinggalkan sendirian. Tidak akan orang jahil, orang bodoh, orang yang itu sendirian. Gak mungkin. Pasti orang-orang yang dia bodoh, orang-orang yang dia bermaksiat, itu pasti akan dikumpulkan dengan orang yang sama-sama punya kemaksiatan yang sama. Sedangkan orang soleh juga tidak akan diberikan Allah sendiri di dunia. Tapi apa? Allah akan tunjukkan kepada mereka teman-teman yang soleh. Betul nggak? Sepakat ya teman-teman ya? Partner yang soleh. Bisa jadi bukan dari kalangan keluarganya, tapi mungkin temannya. Bisa jadi bukan dari temannya, justru di keluarganya sendiri. Kan gitu. Teman-temannya misalnya jahil semua gitu kan ya. Tapi jadi keluarganya menguatkan dan sebagainya. Insya Allah teman semua, kita nggak akan sendiri. Insya Allah. Mungkin itu dari aku. Semoga bermanfaat. Oke. Terima Kak Intan atas jawabannya. Itu ya Mbak Faulfa ini yang bertanya. Oke, semoga terjawab buat Mbak Faulfa ya. Oke teman-teman, kayaknya waktunya udah jam 7 ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga, Masya Allah, Alhamdulillah cukup dipahami Kak jawabannya. Oke, by the way, boleh Kak carikan guru. Oke, bercanda ya. Oke, semoga terjawab ya Mbak Ulfa atas jawabannya. Oke teman-teman, mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktunya juga sudah jam 7 teman-teman. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup di sharing kita subuh kali ini atau pertemuan pertama di Ramadan Jadi Baik ini, ada pesan ataupun closing statement dari Kak Isan, boleh sampaikan Kak Isan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Closing statement. Naon ya? Apa ya? Singkat saja. Ini. Ingat kata Anthony Bourdain. Hampir semua sudah buatan Cina, kecuali keberanian. Keberanian buatan Palestina. Mungkin itu aja semua. Sekian dari saya. Ya mohon maaf bila ada salah kata, salah sikap dan keterlambatan saya menghadiri kajian ini, teman-teman semua. Mohon maaf sekali tidak bisa datang tepat waktu, teman-teman semua. Tapi insya Allah di bulan Ramadan ini waktunya kita untuk senantiasa bisa lebih baik, insya Allah teman-teman semua. Targetnya tidak perlu banyak, tapi yang memungkinkan untuk kita. Selevel dengan kita, jangan dipaksakan, gitu ya. Karena bisa jadi kita sekarang masih kelasnya HP kentang, tapi udah disuruh main Genshin Impact, nggak bisa, gitu ya. Berat teman-teman semua. Kita game kentang, HP kentang, gitu ya. Disuruh merekam resolusi 4K, gitu kan ya. Nggak bisa teman-teman semua. Belum waktunya, gitu ya. Sebisanya kita, gitu ya. HP kita masih sanggup main PAU, ya udah main PAU dulu, gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi step by step. Ya mungkin kita nggak bisa nih sejus sehari. Ya udah sehalaman sehari aja. Apa salahnya kan gitu ya. Karena ini kualitas HP kita sendiri, diri kita sendiri, gitu. Nanti mungkin ada saatnya, gitu kan ya. HP kita udah yang RAM-nya gede, gitu kan ya. Akhirnya apa? Hatam 30 juz. Wah, itu bukan sesuatu yang mustahil lagi. Karena kalau kita lihat, ya salah satu HP tercanggih itu ya Imam Syafi'i. Kalau jadi HP ya teman-teman semua ya. Kalau beliau jadi HP itu luar biasa, tuh canggih banget. Hatam sehari sekali, gitu kan ya. Maka tidak mustahil bagi beliau yang sudah berjalan kehidupannya itu ya sudah bertahun-tahun belajar tentang hal itu, kan gitu ya. Maka hafal Quran
30 juz sehari itu bukan sesuatu yang mustahil bagi beliau, tapi mustahil bagi kita gitu ya. Karena bukan levelnya teman-teman semua. Maka tadi step by stepnya itu perlu kita sabar teman-teman semua dalam menjalannya. Insya Allah teman-teman semua. Mungkin itu dari saya sebagai terakhirnya. Mohon maaf lahir dan batin teman-teman semua. Semoga kita dipertemukan lagi di waktu yang lebih baik. Nanti insya Allah di pekan depan tentu ya di Haik Media ini, Haik Indonesia teman-teman semua. Insya Allah kita akan ditemani oleh guru-guru kita nanti teman-teman semua di pertemuan selanjutnya yang insya Allah lebih baik, lebih luar biasa, dan semoga kita bisa menyerap ilmu-ilmu dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Kak Ihsan atas materi yang telah disampaikan, atas waktu yang telah disempatkan untuk menemani teman-teman di Hack Indonesia pada subuh ataupun pertemuan pertama di Ramadan Jadi Baik kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir, udah join ya di awal sampai akhir. Oke, saya juga izin mengingatkan buat teman-teman, jangan lupa di pekan depan kita masih bakal ketemu lagi, bukan pekan depan, besok. Karena Ramadan Jadi Baik ini agendanya itu Sabtu dan Ahad. Jadi ada satu pekan dua pertemuan gitu ya. Jadi besok jangan lupa teman-teman join juga. Nanti dengan pembahasan yang berbeda, dengan materi yang berbeda juga. Oke, gitu ya teman-teman. Kemudian untuk pertemuan kita pada hari ini, kita coba tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian karena ini sebuah perkumpulan majelis, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Praka Suta sebagai host ataupun ya sebagai MC pada subuh ataupun pagi hari ini. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Oke, minta tolong bantuannya ke Ihsan. Mohon ditutup zoomnya karena ini hostnya cuma satu. Itu gitu ya ke Ihsan ya. Boleh teman-teman kalau mau keluar boleh. Oke, ini saya yang nutup ya berarti ya. Iya, Kak Ihsan boleh. Oke, siap. Ya. Ahwan ya. Iya, Kak Ihsan.